Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maharani Wijaya dengan NIM 120210014 dari kelas RA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas jurnal yang diberikan pada mata kuliah metodologi penelitian. Tugas jurnal yang saya ambil adalah berdasarkan dari tugas besar drainase, yaitu analisis perencanaan sistem drainase jalan pada Kecamatan Putung Utara, Bandar Lampung. Yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu Mutiara Maharani Wijaya, Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan Kidul, Lampung Selatan. Pada jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan diskusi, kesimpulan, konflik kepentingan, ucapan terima kasih, dan referensi. Pada abstrak sendiri, yaitu drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota, khususnya infrastruktur. Kemajuan sebuah kota dapat dinilai dari kondisi sistem drainasenya. Kota dengan sistem drainase yang buruk akan menjadi kotor, jorok, kumuh, dan terbelakang. Sebaliknya, dengan kota dengan sistem drainase yang bagus akan tampak indah, bersih, dan maju. Bersamaan dengan meningkatnya intensitas curah hujan, biasanya selalu ada dampak buruk yang timbul seperti terjadinya banjir dan longsor di mana faktor meteorologis. Dalam peristiwa ini, curah hujan diketahui menjadi penyebab utama terutama bila dilihat dari intensitas, durasi, serta distribusinya, terutama untuk fenomena banjir. Sehingga pada tugas besar drainase bertujuan untuk mengetahui besar debit dan merencanakan drainase jalan. Hasil yang diperoleh adalah drainase skala lingkaran dengan 400 meter dengan jari-jari sebesar 0,7 meter. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu berisikan latar belakang dan teori-teori yang digunakan pada tugas besar drainase yang mendukung hal-hal yang dibutuhkan. Pendahuluan, drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan khususnya infrastruktur. Menurut Suripin, drainase mempunyai arti melingkarkan, mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Selanjutnya, ada metode. Metode berisikan teori-teori yang mendukung penganalisisan tugas besar ini, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat standarisasi PU atau konsep umum 2014. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciputung Utara, Bandar Lampung. Adapun ketentuan material pembentuk dimensi saluran berdasarkan pada ketentuan yang diberikan pada tugas besar drainase dengan material pembentuk saluran adalah lapis batu mortar dan dimensi saluran bentuk lingkaran. Hal yang pertama dilakukan adalah mengolah data peta topografi lokasi yang diperoleh dari Dinas menggunakan software ArcGIS untuk menentukan luasan pos hujan dan daerah tangkapan air. Tahapan-tahapannya yaitu menghitung curah hujan wilayah. Terdapat 3 metode curah hujan wilayah, yaitu dari aljabar, Thiessen, dan Isohyet. Yang digunakan pada saat ini adalah metode aljabar dan metode Thiessen. Metode aljabar sendiri adalah metode yang paling sederhana, dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu bersamaan dan dijumlahkan dan dibagi jumlah stasiun. Selanjutnya, metode Thiessen yaitu penyebaran stasiun jika hujan tidak merata dan bervariasi. Metode ini meninjau bobot luas tiap daerah stasiunnya. Dalam metode poligon Thiessen, curah hujan rata-rata didapatkan dengan bobot poligon yang memotong tegak lurus pada tengah-tengah bagian penghubung dua stasiun hujan dengan rumus jumlah kotak dikali luas kotak kali skala dibagi 1 juta. Selanjutnya luas das sama dengan jumlah luas pH. C atau koefisien Thiessen didapatkan dengan rumus luas pH dibagi luas das. Selanjutnya, menganalisis hidrologi.
Untuk keperluan rencana sistem drainase, data hidrologi yang sangat diperlukan adalah data curah hujan dan stasiun pengamatan curah hujan daerah kajian. Dengan data pengamatan, diambil curah hujan terasa masing-masing daerah. Selanjutnya, eh, dilakukan untuk penghitungan analisis hidrologi. Adapun perhitungan anggapan analisis hidrologi yaitu analisis frekuensi. Analisis frekuensi merupakan data kemungkinan untuk terjadinya suatu peristiwa daerah atau debit yang direncanakan untuk berfungsi sebagai dasar perhitungan rencana hidrologi. Analisis frekuensi dilakukan dengan beberapa metode yaitu parameter statistik normal, parameter statistik normal, selanjutnya ada metode distribusi, yaitu dilakukan dengan empat metode yaitu metode normal, distribusi normal, bundel, dan persentase. Selanjutnya menganalisis waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi TC dilakukan yang diperlukan untuk oleh titik air hujan yang terjauh pada permukaan tanah dalam daerah tangkapan air saluran terdekat dan ditambah waktu untuk mengalir sampai di suatu titik di saluran yang menjauh. Selain itu konsentrasi juga dapat diartikan sejumlah waktu pengaliran di permukaan diperlukan air untuk mencapai debit maksimum, yaitu dari titik saluran yang terjauh sampai titik ditinjau. Selanjutnya menghitung intensitas hujan. Untuk menentukan debit banjir rencana, perlu diperoleh harga satuan intensitas hujan. Intensitas hujan merupakan jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tingginya intensitas hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Untuk menghitung intensitas curah hujan dapat digunakan rumus empiris tata guna lahan. Tata guna lahan adalah pemanfaatan lahan dan penataan lahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi existing alam. Rencana tata guna lahan pada hakikatnya adalah pemanfaatan lahan yang bertujuan untuk suatu permukaan tertentu. Kemudian dari debit banjir rencana, debit banjir dipakai sebagai dasar untuk perhitungan bangunan yang akan direncanakan dan merupakan debit terbesar yang mungkin terjadi di suatu daerah dengan peluang kejadian tertentu. Itu dilakukan yang digunakan untuk menghitung debit bencana pada tenggelam adalah metode rasional. Kemudian ada analisis hidrolika. Dalam ilmu hidrolika dapat digunakan untuk menganalisis serta identifikasi suatu aliran yang tinggi muka air dan kecepatan aliran. Hidrolika juga digunakan untuk menganalisa koefisien maning atau koefisien kekasaran saluran pada sisi kiri, sisi kanan, dan dasar saluran atau sungai. Bentuk yang digunakan adalah setengah lingkaran saluran. Ini terbuat dari pasangan batu atau dari beton dengan cetakan yang telah tersedia, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta air bangunan domestik dengan debit yang kecil. Untuk saluran ini umumnya digunakan standar penduduk saluran yang padat. Selanjutnya, sedang diskusi. Dalam tugas besar ini, dilakukan analisis peletakan trase yang melewati 3 pos hujan, yaitu PH1, PH3, dan PH4, yang terletak di Kecamatan Keputung Utara. Dari hasil pengoperasian luasan Pearson software didapatkan nilai luas das sebesar 1235,8 ha. Perhitungan luasan dilakukan dengan menggambar poligon dan dapatkan luasan terkecil yaitu 0 ha pada pH 4, selanjutnya pH 3 dengan luasan 2,3, selanjutnya pH 1 dengan luasan 1235,44. Untuk curah hujan maksimum diperoleh 191,985 mm. Dan yang terkecil senilai 27,985 mm pada tahun 2012. Untuk perhitungan analisis frekuensi yang diperoleh bergantung pada nilai CS, CV, dan CK. Berdasarkan dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan jika pemilihan metode analisis frekuensi yang memenuhi syarat adalah metode Bimbel, metode Leperson 3. Metode Leperson 3. Pada perhitungan curah hujan rencana untuk kala ulang 25, 10, 20, 25, 50, dan 100 menggunakan metode Bimbel. Curah hujan rencana menggunakan maksimum sebesar 223,687 mm per jam pada kala ulang 100 dan curah hujan rencana minimum 89,98 mm per jam pada kala ulang 2 tahun.
Cara perhitungan debit rencana dengan menggunakan metode Pearson, debit rencana yang diperoleh terbesar ada pada DT segmen 2 DTL kanan, yaitu sebesar 1,41, dan terkecil ada pada segmen 1 kanan, yaitu 0,00002. Pada perencanaan asal non dinasa, nilai Q kapasitas harus lebih besar dari nilai rencana agar saluran drainase yang kita rencanakan akan aman. Hal ini artikan bahwa saluran drainase kita mampu untuk menampung air. Selain itu, kecepatan perencanaan drainase tidak lebih besar dari kecepatan izin, yaitu sebesar 1,5 meter kuadrat per sekon. Dan apabila kecepatannya melebihi, maka saluran drainase tidak memenuhi. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai jari-jari saluran terbesar, yaitu 0,7 meter. Selanjutnya ada kesimpulan yang mana berisikan kesimpulan atau rangkuman-rangkuman yang didapatkan dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya, konflik kepentingan, tidak ada konflik kepentingan yang dinyatakan. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada tim pengajar Kakak Sumber Daya Air karena telah mengadakan tugas besar dari NASA 2022 sehingga hasil dapat dipublikasikan. Selanjutnya ada referensi yang digunakan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.